Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat thalabah? Alhamdulillah bikhair. Tayyib, qabla an nabda darsana al-yawm, hayya naqra'u basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu al-yawm thumma sa'aqra'u lakum kashful hadir. Yang pertama, An-Nisa Cahyani hadir. Hadirah Ustazah. Hikmah Mau'ijah. Hadirah Ustazah. Namira Al-Madinah. Hadirah Ustazah. Nazla Al-Qaniti. Hadir Ustazah. Lalu, madza darsana al-an? Apa yang harus kita pelajari sekarang? Nah, al-an sanadrusu an jumlah ismiyah wa jumlah fi'liyah. Jadi sekarang kita akan mempelajari tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Bentar ya, saya akan share screen dulu. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang ta'allum al-qaim al-dzakai al-mantiki ar-riyadi. Kelihatan semuanya? Kelihatan Ustazah. Jadi pembelajaran hari ini kita berbasis dengan kecerdasan matematis atau logis dengan bitoriqah al-qiyasi, dengan metode kiasi pada pembelajaran bahasa Arab. Untuk marhalanya itu yaitu madrasah tsanawiyah, yaitu madrasah aliyah, al-faslun asyara kelas 10, dengan anasir rugohnya itu dengan tarkib, yaitu berbasis nahu dan maharotil kiroah. Kemudian maudu yang akan kita pelajari hari ini adalah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Al-tariqah dengan metode kiasi, waktu 30 menit. Baiklah, sebelum kita melanjutkan tentang pembelajaran hari ini tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, saya akan mengulas tentang materi yang kita pelajari yang kemarin, yaitu tentang mubtada dan khobar. Jadi, mubtada adalah isim di awal kalimat, sedangkan khobar adalah pelengkap mubtada yang terletak setelah mubtada. Mubtada itu harus berbentuk isim ma'rifah, sedangkan khobar harus berbentuk isim nakirah. Kata kunci bahwa isim tersebut adalah khobar yaitu ada, adalah, atau itu. Mubtada dan khobar ini bukan beri'rab nasab ataupun jazam ataupun jar, tetapi beri'rab rofa. Jadi contohnya itu al-masjidu kabirun. Masjid itu besar. Yang mana mubtada di sini adalah al-masjidu, sedangkan kabirun adalah khobar. Kemudian ada contoh yang kedua yaitu hadzani qalamani. Hadzani ini adalah 2 pena. Kemudian contoh yang ketiga, al-kitabu nafi'un wa muhimmun. Kitab itu bermanfaat dan penting. Namun, bagaimanakah? Kan mubtada ini adalah isim, khobar juga adalah isim. Namun bagaimanakah tanda-tanda isim dalam bahasa Arab? Isim adalah kata benda ya. Bagaimanakah tanda-tanda kata benda di dalam bahasa Arab? Yang pertama, ada alif lamnya tentu. Kemudian yang kedua, ada tanwinnya. Kemudian yang ketiga, yu'rafu bil khafat, yaitu yang bisa diawali dengan khafat. Khafat ini adalah huruf jar seperti min, bi, fi, ala, rubbah, dan lain sebagainya. Kemudian huruf qasam, yaitu huruf sumpah seperti wallahi, billahi, tallahi. Kemudian kan syarat mubtada itu tadi harus isim ma'rifah, sedangkan syarat khobar itu isim nakirah. Nah, isim ma'rifah itu bisa berbentuk apa? Yang pertama, alif lam. Seperti contoh yang pertama, al-masjidu. Masjidu ini kan adalah
isim ma'rifah, yaitu berposisi sebagai mubtada. Dia kenapa beralif lam? Karena dia harus isim ma'rifah. Karena isim ma'rifah salah satu tandanya yaitu alif lam. Kemudian ada juga yang namanya isim alam. Isim alam ini adalah nama orang seperti Ahmad, Zaidun, kemudian Fatimah, Zainab, dan lain sebagainya. Isim domir ini seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kemudian isim ma'rifah yang terakhir adalah isim isyarah, yaitu kata penunjuk seperti ini, itu, yaitu hadza, tilka, hadzani, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada contoh yang kedua yaitu hadzani, qalamani. Hadza itu kan isim isyarat, pastilah dia berposisi sebagai mubtada karena dia di awal kalimat. Terus dia termasuk dengan isim isyarah. Kemudian alkitabu ini kan dia mubtada karena di awal kalimat yang ditandai dengan alif lam. Kemudian nafi'un ini kenapa ada khobar? Karena dia cocok dimasukin kata kunci yaitu itu. Kitab itu bermanfaat. Kitab ada bermanfaat dan penting. Ini merupakan muhimun, ini merupakan naat dari nafi'un. Kita akan melanjutkan materi kita hari ini yaitu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah hiya jumlatu allati tubtada bil ismi wa tatakawwanu 'alal mubtada wal khabar. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang dimulai dengan isim dan terdiri atas mubtada dan khabar. Jadi jumlah ismiyah ini merupakan bagian dari mubtada khabar. Jadi di dalam jumlah ismiyah ini tentu ada mubtada dan khabar. Contohnya as-saumbu jadidun. Pakaian itu bersih. Pakaian itu baru. As-saubu ini kan dia beralif lam di awal kalimat, tentu akan menjadi mubtada. Kemudian jadidun ini cocok ditambahi kata itu. Pakaian itu baru. Jadidun ini tidak beralif lam, maka disebut khobar karena dia berbentuk isim nakirah. Kemudian ada contohnya itu al-azharu jamilatun wa mutanawwi'atun. Bunga itu cantik dan bermacam-macam. Kemudian ada contoh ketiga, Ali qaimun amamal fasl. Ali adalah isim alam, nama orang, cocok diposisikan sebagai mubtada. Kemudian qaimun adalah isim fa'il dari Ali. Ali itu yang berdiri amamal fasl, di depan kelas. Kemudian ada syarat-syarat dari jumlah ismiyah. Untuk yang pertama, Salimah tabqi fil ghurfah. Salimah menangis di kamar. Contoh yang pertama ini la yahtajul khobar ila maf'ulun bih. Tidak memerlukan khobar. Khobarnya tidak memerlukan maf'ulun bih. Maf'ulun bih ini apa? Maf'ulun bih ini adalah objek. Jadi Salimah menangis, tidak memerlukan objek. Ya udah, Salimah menangis di kamar. Kemudian contoh yang kedua adalah Thahir yashrabu asy-syai. Thahir meminum teh. Jadi contoh yang kedua ini khobarnya membutuhkan maf'ulun bih. Jadi perlu digarisbawahi bahwa khobar itu bisa berbentuk isim, bisa berbentuk fi'il. Kayak tadi as-saubu jadidun. Pakaian itu baru. Baru itu kan kata benda. Sedangkan yang contoh yang 1, 2, 3 yang baru saya ucapkan itu seperti tabqi, yashrabu, itu kan fi'il. Jadi khobar bisa berbentuk fi'il. Salimah Thahir itu mubtada, tabqi yashrabu itu fi'ilnya. Nah, ini yang disebut dengan jumlah ismiyah, jumlah yang kalimat yang diawali dengan isim. Isim itu apa? Nama orang seperti Salimah, Thahir, dan sebagainya. Kemudian setelahnya itu tabqi yashrabu itu khobar, sedangkan fil ghurfah itu bukan maf'ulun bih karena fi'ilnya tidak membutuhkan objek. Kemudian yashrabu ini membutuhkan objek karena di sini tertera Thahir minum teh. Kemudian ada contoh yang ketiga yaitu Ahmad
wa Hashim yadhhabani ilal jami'ah. Ahmad dan Hashim pergi ke kampus. Di sini ada Ahmad dan Hashim, ada dua orang, yaitu musanna. Musanna tentu memakai fiil yang juga musanna juga. Yadhhabani. Kalau misalkan yadhhabu kan mufrad. Kalau yadhhabani musanna, sedangkan yadhhabuna jamak. Jadi fiil yang cocok pada kata Ahmad dan Hashim yaitu Ahmad wa Hashim yadhhabani ilal jami'ah. Kemudian ini enggak nampak. Al-muslimuna shaimuna fi Ramadan. Al-muslimuna harus menggunakan alif lam karena mubtada. Muslimuna ini kan jamak, orang-orang muslim. Kemudian shaimuna. Kenapa juga pakai waw dan nun di akhirnya? Karena juga mengikut kepada al-muslimuna yang jamak. Jadi apabila mubtada'nya jamak, maka khobarnya juga jamak. Apabila mubtada'nya mufrad, maka khobarnya juga mufrad. Apabila mubtada'nya musanna, maka khobarnya juga musanna. Ada juga syarat yang kedua, yaitu apabila mubtada'nya, apabila kata bendanya, isimnya itu perempuan, maka fiilnya juga perempuan. Kayak Salima tabaki, bukan Salima yabki. Tetapi karena perempuan, Salima itu perempuan, maka fiilnya juga perempuan, yaitu tabaki. Kemudian ada juga Tohir, itu kan laki-laki, maka fiilnya juga laki-laki. Yashrobu, bukan tashrobu. Setelah kita mempelajari jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah jumlah allati tubtada bil fi'li wa tatakawwanu minal fa'ili wal fa'il. Adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Contohnya yang pertama, yanamu Zaidun. Sedang tidur Zaid. Kalimat yanamu adalah fi'il, sedangkan kalimat Zaidun adalah fa'il. Jadi urutannya itu, yang pertama itu fi'il, yanamu fi'il, Zaidun adalah fa'il. Tapi kalau misalkan Zaidun yanamu, maka itu adalah jumlah ismiyah, karena Zaidunnya itu di awal kalimat. Zaidun itu kan isim di awal kalimat, maka dia akan menjadi jumlah ismiyah. Zaidun itu mubtada, terus yanamu itu berarti khobar yang berbentuk fi'il. Tetapi kalau misalkan yanamu Zaidun, sedang tidur Zaidun, maka yanamu itu adalah fi'il dan Zaidun adalah fa'il. Jadi untuk memperjelas, kita lihat contoh selanjutnya. Taktubu Radiyah ar-risalatah. Sedang menulis Radiyah akan surat. Radiyah ini kan adalah perempuan, maka fi'ilnya juga perempuan, taktubu, bukan yaktubu. Dan risalah ini adalah objek. Jadi taktubu ini adalah fi'il, kemudian Radiyah ini adalah fa'il, ar-risalah objek. Jadi taktubu Radiyah ar-risalah jumlah fi'liyah. Kemudian yang contoh kedua adalah yu'aliju at-tabibu al-marid. Sedang mengobati oleh dokter akan pasien. Yu'aliju, mengobati. Tentu ini adalah fi'il, kata kerja. Kemudian tabib adalah pelakunya, dokter. Jadi sedangkan marid adalah maf'ulun bih, objek. Jadi ini disebut dengan jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il, fa'il, kemudian objek. Kemudian yang ketiga adalah tadhhabu Zainab wa Fatimah ila syati'il bahr. Sedang pergi Zainab dan Fatimah ke pantai. Nah, ada perbedaan yang mencolok antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apabila kita geser slide selanjutnya, Ahmad wa Hashim
yadhhabani. Ini karena 2 orang maka fiilnya 2 orang. Tetapi kalau di jumlah fi'liyah walaupun 2 orang, walaupun 3 orang, 4 orang atau 5 orang, maka fiilnya tetap mufrad. Tadhhabu Zainab wa Fatimah. Bukan tadhhabani Zainab wa Fatimah, bukan. Tetapi tetap tadhhabu Zainab wa Fatimah ila syati'il bahri. Fiilnya itu hanya mengikut kepada jenis pelakunya. Apabila Zainab dan Fatimah perempuan, maka fiilnya adalah tadhabu. Apabila misalkan Ahmad wa Hashim, maka dia tetap yadhhabu Ahmad wa Hashim ila syati'il bahr. Jadi yang keempat juga yasma'u at-tulab midyaan. Sedang mendengar murid-murid akan radio. Yasma'u ini adalah fiil karena mendengar, kemudian tulab ini adalah fa'il pelaku, midyaan radio. Jadi di jumlah fi'liyah ini al-fi'lu munasib bijinsil fi'li la fi adadihi. Fi'ilnya itu mengikut kepada jenis fi'il. Apabila dia perempuan, maka fi'ilnya perempuan. Apabila fi'ilnya laki-laki, maka itunya pun laki-laki. Tapi kalau jumlahnya dia tidak mengikut, mau dia jamak, musanna, maka fiilnya tetap mufrad. Misalkan taktubu, yaktubu, yu'aliju, tu'aliju, enggak ada yu'alijani, enggak ada yu'alijuna, enggak ada. Dia tetap mufrad. Kemudian kita akan membaca teks bersama-sama. Saya menunjuk Anissa Cahyani untuk baca teks ini, kemudian diikuti teman-temannya ya. Silakan Anissa Cahyani. Baik Ustazah. Riwayatu Sulaimani. Teman-teman yang lain ngikut ya. Riwayatu Sulaimani. Lanjut. Yaqra'u Sulaimanu al-kutub ad-diniyah. Yaqra'u Sulaimanu al-kutub ad-diniyah. Wal 'ammati fil awqati fil awqati Yashtari Sulaimanu kitaban jadidan. Yashtari Sulaimanu kitaban jadidan kulla syahrin. Al-maktabatu kabiratun fil baiti. Al-maktabatu kabiratun fil baiti. Wa yunazzimu al-kitaba alal rufu'i. Wa yunazzimu al-kitaba alal rufu'i. Ya, terima kasih pada Anissa Cahyani. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada yang bertanya, silakan bertanya. Bagaimana? Sudah pahamkah semuanya? Baiklah, selanjutnya jika tidak ada bertanya, kita akan menganalisis teks yang telah dibaca Anissa Cahyani. Untuk yang pertama, Yaqra'u Sulaimanu al-kutubi ad-diniyah wal ammah. Sulaiman membaca kitab-kitab agama dan kitab-kitab umum fi awqatil faraghi, di waktu senggang. Nah, yaqra'u Sulaiman, jadi di kalimat yaqra'u sampai al-faraghi diawali dengan fi'il, yaitu yaqra'u, membaca. Nah, hikmah mau'ijah, apakah ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah?
jumlah fi'li. Jumlah fi'liyah ya. Selanjutnya Ya. Selanjutnya yashtari Sulaiman kitaban jadidan. Sulaiman membeli Sulaiman kitab yang baru. Namira, apakah ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Mana orangnya? Halo, apakah ada orangnya? Yashtari ini adalah kata kerja fi'il, sedangkan Sulaiman adalah fa'il. Maka yashtari Sulaiman kitaban jadidan adalah jumlah nazlah. Apakah ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Sudah, berarti ini adalah jumlah fi'liyah. Kemudian ada al-maktabu kabiratun fil baiti. Perpustakaan itu besar di rumah. Perpustakaan ini adalah isim. Sedangkan kabiratun isim juga, maka al-maktabatu ini adalah mubtada, kemudian kabiratun ini adalah khabar, fil bait adalah jar majrur. Anissa Cahyani, apakah ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah, Ustazah. Baiklah, kemudian lanjut kita menganalisis huwa yunazimul kitaba 'alar rufufi. Dia mengatur buku di rak. Huwa yunazimu, huwa adalah isim domir, huwa huma hum itu isim domir, maka dicocok dijadikan posisi mubtada. Kemudian yunazimu ini adalah fi'il, tapi karena dia huwa itu mubtada, maka pasangannya adalah khabar. Huwa yunazimul kitaba 'alar rufufi, ini adalah jumlah apakah? Hikmah mau ijah? Jumlah ismiyah, Ustazah. Baiklah, berarti anak-anak sudah paham ya tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi saya simpulkan bahwa pembelajaran hari ini jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim yang terdiri atas mubtada dan khobar. Mubtada itu isim, harus ma'rifah, harus alif lam tentunya. Kemudian khobarnya itu juga isim, boleh juga fi'il, tapi dia berbentuk isim nakiro. Isim nakiro itu bagaimana tandanya? Yaitu dengan adanya tanwin. Ya, begitu. Kemudian ada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu adalah jumlah yang diawali dengan fi'il. Fi'ilnya itu tidak mengikut kepada jumlah dari fa'il. Mau fa'ilnya itu musanna, mau fa'ilnya itu jamak, tetap fi'ilnya itu adalah mufrad. Jadi jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il yang terdiri atas fi'il dan fa'il. Baiklah, selanjutnya kita apabila sudah paham, kita lanjut ke latihan. Awalan hadid jumlah ismiyah wal jumlah fi'liyah fil jumalit taliyah. Tentukan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah pada kalimat di bawah ini. Yang pertama, zurtul maridah ziyarataini. Saya mengunjungi orang sakit 2 kali kunjungan. Kepada Namira, apakah ada orangnya? Enggak. Zurtu, saya mengunjungi al-maridah, pasien atau orang sakit, ziyarataini 2 kali kunjungan. Untuk yang pertama ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Ismiyah ya?
Zurtu mengunjungi, fiil kata kerja, berarti dia diawali dengan fiil. Ini jumlah ismiyah. Iya ya. Ya. Nomor 1 adalah jumlah fi'liyah. Yang kedua, Ahmad yasta'milu alat taswir. Ahmad menggunakan alat menggambar. Kepada Nazla Al-Kaniti, apakah ini jumlah ismiyah ataukah jumlah fi'liyah? Ismiyah Jian. Ya, benar sekali. Kemudian yang ketiga ada yal'abu atfal qurratal qadam. Bermain al-atfal anak-anak qurratal qadam, bola kaki. Hikmah mau'ijah, apakah ini jumlah fi'liyah atau ismiyah? Jumlah fi'liyah. Ya, benar sekali. Kemudian yang keempat, al-falahu yadhabu ilal mazra'ah. Petani pergi ke sawah. Anissa Cahyani, apakah ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Ismiyah Ustazah. Ya, karena diawali dengan isim, yaitu petani. Jadi kalau kita bahas Ahmad yang kedua ini, Ahmad adalah mubtada, yasta'milu ini adalah khobar, tapi khobarnya berbentuk fi'il. Kemudian yang yal'abu, kenapa dia jumlah fi'liyah? Karena diawali dengan yal'abu, fi'il kata kerja bermain. Al-atfal ini adalah fa'il, pelaku. Siapa yang bermain? Yang bermain adalah anak-anak. Kemudian qurratal qadamnya ini adalah maf'ulun bih atau objek. Kemudian al-falahu itu adalah mubtada. Kenapa? Karena itu isim pertama. Yang kedua ada alif lam di awal kalimat, maka disebut dengan mubtada. Kemudian yadhabu ini adalah khobar dari falahu, tetapi berbentuk fi'il, yaitu pergi ke sawah. Kemudian soal yang kedua yaitu akmil kullu jumlatin ila jumlatin sahihah. Itu sempurnakan setiap kalimat di bawah ini dengan kalimat yang benar. Ada yang pertama al-madrasatu masyhurun. Hikmah mau'ijah, apakah ada kata-kata di situ yang salah? Baiklah, mari kita bahas bareng-bareng. Untuk yang pertama, al-madrasatu itu adalah mubtada di awal kalimat, ada alif lam kan? Itu tentu sudah benar. Kemudian yang salah adalah masyhurun. Kenapa salah? Karena ini adalah al-madrasah itu kan muannas, perempuan, sedangkan masyhurun ini adalah laki-laki, masyhurun. Jadi kalimat yang benar adalah al-madrasatu masyhuratun ditambah dengan tamar buto. Tamar buto adalah contoh dari tanda-tanda dari isim yang perempuan. Nah, soal selanjutnya yaitu kita lanjut ya. Tajirun yabi'u al-bada'i'a. Namira, apakah ada yang salah di kalimat yang kedua? Ada aja. Iya, ada. Yang bagian mananya? Yabi'u. Kalimat yang salah adalah tajirun, karena mubtada itu bukanlah berbentuk tanwin, tetapi berbentuk dengan domah biasa dan beralif lam. Jadi kesalahan di situ adalah at-tajiru. Itu kan tajirun, seharusnya adalah at-tajiru yabi'u al-bada'i'ah. Pedagang itu menjual barang-barang. Kemudian
yu'allimuna al-mudarrisuna fil fasli. Anissa Cahyani, apakah ada yang salah di situ? Nggak ada ya Ustazah. Adalah tentunya. karena ini kan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu kan mengikut kepada mufradnya saja. Gimana ya? Jumlah fi'liyah kan mengikut kepada jenis fa'ilnya. Jenis fa'ilnya itu perempuan. Mudarisnya itu nggak usah mudarisun. Itu kan jamak, jadi gini. Maka jawabannya itu adalah yu'allimu al-mudarrisuna. Al-mudarrisu itu kan laki-laki, maka fi'ilnya juga laki-laki, yu'allimu. Oke. Nah, tapi kalau misalkan jumlah ismiyah seperti al-mudarrisuna, tentu fi'ilnya yu'allimuna. Karena jumlah ismiyah itu mengikut jamaknya, mengikut mufradnya, mengikut mustananya, kemudian mengikut kepada perempuan laki-lakinya kalau jumlah ismiyah. Sedangkan jumlah fi'liyah mengikut kepada jenisnya saja, apakah perempuan apakah laki-laki. Kemudian yang keempat adalah yatbakhu yatbakhu Fatimah as-samaka. Fatimah memasak ikan. Yang di sini yang disalah adalah tentunya yatbakhu. Fatimah itu kan perempuan, maka fiilnya adalah perempuan, tatbakhu, bukan yatbakhu. Mungkin sekian dari saya. Yumkin hadza minni, syukron ala ihtimamikum. Idza wajadtumuni al-akhta wal gulatat, astaghfirukum al-istifaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.